maka diniatkan saya zikir setiap hari, setiap sepanjang hari dan malam. Zikir aja. Itu bagus itu. Karena hukum asalnya manusia itu beribadah pada Allah. Ya orang enggak pencitraan ya, supaya dia dapat dukungan gitu ya. Jadi pas mau pemilihan naik haji, atau umroh gitu ya, disoting ya, jadi imam. Pencitraan itu semua. Wala yadhkurunallah, dan mereka tidak pernah berzikir kepada Allah, tidak pernah menyebut nama Allah illa qalilan, kecuali sedikit. Sedikit ya, illa qalilan, kecuali sedikit. Nah, berarti menyebut nama Allah dalam jumlah banyak, artinya berzikir kepada Allah dalam jumlah banyak itu dianjurkan. Maka ada yang berzikir sekian ribu, sekian ribu, sekian ribu, itu bukan bid'ah, itu bukan bid'ah. Dan itu kalau begini Pak, para Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita tidak punya kegiatan apapun, mau usaha sudah nggak butuh usaha, uang kita banyak. Apalagi para bapak pensiun, anak-anaknya sudah lepas semua, tidak ada tanggungan kita, ya. Pekerjaan kita sudah ada yang melaksanakan, ya. Kita tuh sudah pensiun total gitu ya. Tinggal menikmati apa? Masa tua gitu. Maka diniatkan saya zikir setiap hari, sepanjang hari dan malam. Zikir aja. Itu bagus itu. Karena hukum asalnya manusia itu beribadah pada Allah. Hukum asalnya manusia itu beribadah pada Allah. Loh, kan kalau tidak bekerja dosa. Betul, dosa kalau ada tanggungan. Ya kan? Dan kita belum memenuhi. Ya, misalnya contoh, saya punya tanggungan, anak, istri, bahkan ayah saya, ibu saya, ya, atau ada orang yang memang di bawah tanggungan saya, terus saya diam di rumah tidak apa-apa, dosa itu. Tapi kalau ini saya sudah terpenuhi, kebutuhan saya terpenuhi, kebutuhan keluarga saya sudah terpenuhi, tidak ada tuntutan saya bekerja. Boleh nggak tidak bekerja? Boleh. Karena hukum asal wajibnya bekerja itu karena untuk memenuhi kebutuhan. Nah, maka saya niatkan, ya Allah, seumur hidup hamba akan selalu berzikir kepadamu. Maka habis subuh zikir, kalau sudah lelah istirahat dulu, ya, lanjut zikir lagi. Begitu terus ya. Nah, kecuali ada saat-saat dimana kita ada kewajiban. Misalnya ada anak kita sakit, antar ke rumah sakit atau apa. Jadi atau ada muamalah yang memang dituntut gitu ya. Nah, silahkan. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa, sudah zikir aja. Ya. Atau waktu dakwah ya dakwah gitu ya. Nah, maka subhanallah ya, dia akan memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya para bapak sudah pensiun ya Pak ya. Sudah tinggal zikir terus ya. Ya. Zikir terus ya. Wah, itu subhanallah. Tetapi tetap kalau memang ada tuntutan kewajiban, kan zikir itu kan sunnah. Nanti kalau berbenturan dengan kewajiban, tinggalkan dulu. Ya, lakukan kewajibannya. Misalnya contoh, ketika kebiasaannya zikir, tiba-tiba ada undangan walimahan. Memenuhi undangan seorang mukmin itu wajib tidak? Wajib, ada. Jadi kalau orang mukmin mengundang kita, datangi. Udah zikir nanti tunda dulu. Nah, walimahan dulu. Pulang nanti zikir lagi ya. Terus ada aktivitas dakwah nih, pengajian. Ya, kalau pengajian kan thalabul ilmi. Thalabul ilmi hukumnya apa? Wajib, berangkat dulu. Nanti zikir lagi gitu ya. Ya. Ada panggilan sholat nih. Panggilan sholat kan hukumnya wajib kita sholat. Nah, sholat dulu gitu ya. Nanti zikir lagi. Begitu terus ya. Bahkan di perjalanan kita zikir. Jadi jangan sampai lidah ini kering dari zikir. Kalau perlu setiap saat, bahkan setiap detik kita zikir. Nah, bagaimana bisa kita setiap saat itu berzikir? Bisa.
Loh, nanti banyak orang nanti lidah kita gimana? Nah, ada zikir khafi, di dalam hati, ya. Jadi menyebutnya di dalam hati, Allah, 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 tapi dalam hati, ya. Jadi bisa zikir khafi atau zikir lisan, ya. Kalau dalam keadaan santai di rumah, ya sudah zikir lisan, Allah, 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 gitu ya. Atau kalau zikir khafi, ya sudah. Ketika kita sambil nyuci sambil siapa yang selalu zikir maka dia hidup, dan siapa yang tidak pernah berzikir maka dia mati. Baik, itu ya kesimpulannya. Di antara sunnah-sunnah yang sangat istimewa yang kita bisa laksanakan adalah berzikir kepada Allah. Dan berzikir kepada Allah, kalau kita bandingkan dengan sunnah-sunnah yang lain, itu punya keistimewaan apa? Wala dzikrullahi akbar. Dan berzikir kepada Allah itu lebih besar. Dan ternyata zikir kepada Allah itu jalan yang sangat cepat untuk menuju Allah. Sangat cepat untuk menuju Allah. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menuju Allah dengan cepat, ya, mari kita sama-sama berzikir. Nah, namun ada zikir yang diajarkan oleh para guru. Nah, saran saya memang kita berzikir dengan zikir orang-orang yang sudah mengamalkan zikir, yaitu zikirnya para ulama, ya, zikirnya para wali, ya. Karena kita tidak bisa buat zikir, ya. Nah, jadi zikirnya para ulama, zikirnya para wali, atau apa yang ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zikir ism mufrad, nah silahkan. Ya. Allah, Allah, Allah. Ya, insya Allah tidak ada sedikit pun zikir itu hal yang menyebabkan kerugian, tetapi justru dengan zikir itu memberikan manfaat yang luar biasa dunia dan akhirat. Baik, ada pertanyaan mungkin? Saya. Ya. Begini Pak, kebanyakan kan zikir itu istilahnya ya tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Nah, itu yang saya lihat Mbak, baik di TV bagaimana itu. Nah, yang tadi disebutnya Ustaz tadi pakai nama Allah, ya kan. Jadi yang didahulukan yang mana gitu Pak? Allah dulu apa yang subhanallah saya berusaha tadi? Ya. Kalau kita sehari-hari kan tidak hanya minum air, Pak. Ya. Makan nasi juga, makan buah-buahan juga. Nah, artinya kita baca subhanallah kan, kalau itu semuanya ada kemanfaatan. Kalau kita ingin dapat pengampunan, baca astagfirullahaladzim. Kalau kita ingin mendapatkan perlindungan, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk membersihkan hati kita baca subhanallah, gitu ya. Semuanya dibaca, ya, baca. Tetapi kemudian kita mengguyur apa? Menyiramnya dengan ismul mufrad, ya. Ya, taruhlah misalnya para bapak mau baca ismul mufradnya malam hari, gitu ya, sambil tiduran. Allah. Nanti berhentinya kapan? Sampai tidur. Ya, biasanya kalau apa ya? Kalau kita mau sengaja tidur kan susah ya Pak ya? Iya. Susah ya? Wah, boleh paksa ini susah. Tapi biasanya kalau baca wirid ngantuk ya. Nah, udah baca aja Allah sampai setidurnya. Ya. Nah, nanti insya Allah tidur kita berada dalam zikir pada Allah. Nah, jadi tidak ada istilah yang dibutuhkan yang mana enggak ada Pak? Enggak ada, ya. Semuanya kalau bisa dikerjakan, ya. Semuanya kerjakan, ya. Jadi saya juga diajari oleh guru, sama diajari membaca Bismillahirrahmanirrahim sehari 200 kali, pagi 100, sore 100. Baca juga
Astagfirullahaladzim wa tawwabur rahim pagi 100, sore 100 juga. Baca la ilaha illallah pagi 100, sore 100 juga. Baca yadain, yada itu wahai yang maha terus menerus memberi rahmat, maha terus menerus memberi berkah, maha terus menerus memberi pertolongan dan seterusnya. Yadain itu juga pagi 300, sore 300. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim itu 100 pagi, sore 100. Itu dari guru saya gitu ya, diamalkan. Terus ditambah juga ya wadud itu 480 ya, 480 pagi 240, sore 240. Nah, banyak ternyata wirid yang harus dibaca itu. Nah, tapi juga kemudian mengajarkan, guru saya juga mengajarkan membaca Ismul Mufrad. Ismul Mufrad itu isim tunggal, yaitu apa? Allah. Kalau kita, ya mungkin pengalaman saya juga sama ya. Ya dulu ketika manten anyar ya, kan saya ngurus apa? Ngurus ayah saya sakit di mana? Di Bandung. Nah, istri di sini. Ya. 2 bulan atau berapa bulan? Ya. Selalu ingat ya. Selalu ingat ya. Nah, secara manusiawi kalau ingat itu membayangkan. Nah, kita kepada Allah itu lebih dari itu harusnya. Ya. Lebih dari itu. Kalau seorang kekasih menyebut nama kekasihnya, ya, nama kekasihnya siapa disebut-sebut gitu ya. Ada hubungan batin ya antara dia dengan kekasihnya. Nah, kita ini harus membangun hubungan kita dengan Allah lebih dari itu. Ya, Allah, ya. Nah, insya Allah kalau kita selalu memanggil Allah, itu memat, istilah kalau orang sunnah memat, ya. Kan kalau kita punya ilmu kedikjayaan, biasanya ngemat itu manggil, ya, manggil. Saya pernah ada seorang di depan saya, Pak Hadi, nyebutnya Pak Hadi, saya punya ilmu. Oh gitu, coba ilmu apa? Dia baca sholawat, dia baca Fatihah, dia baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tapi ujung-ujungnya nyebut sesuatu yang gak jelas. Berarti nyebut jin. Ya, kira-kira yang berpengaruh yang mananya nih? Ya, kalau susu dicampur racun setetes, yang berpengaruh susunya atau racunnya? Racunnya gitu ya. Ayat-ayat itu kamuflase saja. Ya, kamuflase. Wah, sepertinya Islami, baca ini baca itu Islami. Ujung-ujungnya nyebut siapa? Ya, jin-jin itu. Ya, manggil apa? Jin-jin itu ya. Jin carian ya, jin apalah gitu ya. Nah, tiba-tiba langsung jadi harimau. Ya, gerakannya, suaranya, cengkramannya. Orang-orang yang baca itu. Di depan saya tuh gitu ya. Wajahnya tetap manusia, tapi gerakannya itu seperti harimau. Nah, itu ngemat itu namanya. Ngemat itu manggil. Jadi ketika jin dipanggil, maka dia masuk ke dalam. Nah, kalau Allah dipanggil, sudah pasti akan masuk ke dalam. Maksudnya bukan berarti Allah secara zat masuk, bukan, ya. Tetapi kemahabesaran Allah itu masuk ke dalam diri kita. Kita dapat perlindungan, kita dapat berkah. Ya. Nah, oleh karena itu banyaklah memanggil Allah. Ya. Kalau memanggil Allah itu terus-terus, insya Allah memasukkan nama Allah ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, maka semua yang ada di dalam ini akan menjadi baik, ya, menjadi baik, ya, semuanya. Nah, begitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang ahli zikir. Mudah-mudahan kita selalu berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan zikir kita menyebabkan kita selamat dunia dan akhirat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.